Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel Mupi Muko yang membahas beda-beda Sukabumi. Sekarang giliran aku mau beresin lemari si adik yang berantakan. Dan aku lihat ternyata susah banget ya kalau ngambil baju di sebelah sini. Jadi aku punya ide untuk pindahin ini si lemari. Jadi kalau punya rumah yang sempit kayak gini jadi bingung ya dioper-oper, jadinya malah merusak ke perabotan. Tapi mau gimana lagi, karena kalau misalnya nyempil kayak gini susah ngambil bajunya. Jadi aku mau oper aja, dipindahin yang meja belajarnya pindah ke belah pojokan, yang si lemarinya pindah ke bagian yang gampang diambil gitu. Sebelum aku mindahin si lemarinya, aku mau keluarin aja baju-bajunya supaya walaupun lemarinya itu ringan banget ya Bun, tapi tetap aja kalau isinya penuh itu berat. Jadi takutnya itu pada patah karena ini teh dari plastik ya. Kalau misalnya dipaksain dipindahin suka ada yang potong gitu yang bagian bawahnya ya. Nah inilah aku keluarin aja sekalian, nantinya mau aku beresin karena di dalam lemarinya itu udah lumayan acak-acakan. Dan lanjut aku mau pindahin ini si snack-snack bekas lebaran, dan itu ada celengan dari ate kakakna sama kakak Depi, pokok nama pemberian gitu. Jadi aku mau rapihin aja supaya walaupun rumahnya kecil ya mungil, tapi kelihatan kalau misalnya penempatannya pas, jadinya bagus gitu kelihatannya menurut aku sih ya. Nah ini kursinya udah aku pindahin. Meja belajar itu sebenarnya pas beli teh pas waktu si kakak waktu masih kecil ya. Sekarang dia teh mau SMP, dan jarang banget dipakai. Tapi kalau dibuang juga sayang banget ya. Jadi aku pakai aja buat nyimpan barang-barang gitu. Nah lanjut aku mau pindahin ini sih di lemari karena masih ada yang bagian bawahnya jadi agak sedikit susah. Jadi aku mau dibantuin sama anakku yang paling gede ya, dipindahin lumayan lah, digeser-geser walaupun hasilnya cuman begitu-gitu aja, tapi kalau ada perubahan sedikit kelihatannya jadi lebih mending lah rumahku ini. Ternyata ini teh kabelnya melang melintang begini ya. Jadi aku mau gimana caranya supaya itu si kabelnya itu enggak no teh bagian mejanya jadi enggak melintang gitu ya. Jadi aku ganti aja si kabelnya sama ganti kabel yang deket sama TV gitu. Jadi ya beginilah kalau misalnya beberes gak ada cowok ya, jadi semuanya dadakan ngedadak gitu, dicabut aja dulu itu si kabelnya supaya nggak ngagok ya, ngagokan gitu ya Bun. Nah ini karena si kursi belajarnya susah banget masuk, jadi digeser dulu sama anakku. Jadi mau dimasukin ya beginilah, kalau misalnya tempatnya kecil dipaksain mau dimasukin. Dan kita cobain ini masuk supaya kalau misalnya tempat yang kecil kayak gini pengennya sih masuk si meja itu ya, karena bingung juga mau ditempatin sama apa. Dan alhamdulillah ternyata masuk dengan sekuat tenaga kita teh masukin. Alhamdulillah itu teh pas banget ya, jadi nanti kalau mau dikeluarin itu kayaknya susah lagi deh. Nah ini aku mau rapihin baju-baju si adek dan mau dipindahin, dipisahin yang kaos-kaos, yang celana-celana. Alhamdulillah si adek teh bajunya banyak ya, jadi kalau misalnya yang kekecilan itu mau dipisahin, mau dikasih ke tetangga, itu pun bagi yang mau. Dan ada juga baju si kakak ya, si kakak kan bajunya pada kecil gitu, jadi turun ke adiknya gitu, otomatis lemari si adik itu cepet banget penuh ya. Ada juga dan dari pemberian uwa di Cidahu, uwa di Sukabumi, pokok nama semuanya pada ngasih, alhamdulillah pada baik semua. Jadi aku mah kalau soal baju mah nggak pernah kekurangan gitu. Ada yang ngasih terus walaupun jarang beli gitu. Nah ini kita rapihin dulu. Gimana kabarnya teman-teman di sana? Weekendnya pada kemana, di rumah aja atau jalan-jalan gitu? Kemarin aku ngerasa ada gempa di sana, nyampe nggak sih? Katanya sih gempanya itu ada di Garut gitu, dan ternyata
dan gempanya nyampe ke daerah Sukabumi gitu, lumayan ya. Waktu jam sekitaran jam kalau nggak 10 11 itu aku baru mau tidur. Dan ternyata biasanya kan aku punya penyakit mah ya, kalau misalnya punya penyakit mah biasanya badan tuh suka gemeter gitu. Jadi pas waktu ada gempa bumi aku mikir ini teh badan aku aja yang gemeteran atau emang rumahnya yang geter, yang goyang gitu. Dan ternyata Pasu juga bangun, semuanya bangun, lalu si Ade dipangku bawa keluar ya bun. Tapi alhamdulillah di daerah Sukabumi mah nggak parah ya, cuman ada getaran doang. Dan ternyata gempa yang besarnya itu ada di daerah Garut. Mudah-mudahan semuanya diberi ketabahan ya yang kena bencana, dan mudah-mudahan nggak terlalu parah gitu ya. Nah ini lanjut dibantuin sama si kakak juga bantuin, walaupun agak sedikit males-malesan gitu ya. Kalau anak sekarang kalau disuruh ngapa-ngapain itu banyak malesnya daripada banyak maunya. Jadi dia mah kalau misalnya ibunya sudah mulai bongkar-bongkar ya mau gimana lagi gitu. Itu di luar dalam keadaan hujan gede banget ya, jadi kita teh sambil daripada nonton TV takutnya ada petir, jadi kita mau beres-beres aja sambil nungguin hujannya reda. Ternyata hujannya lumayan gede banget dan rumahku itu pada bocor. Jadi alhamdulillah pas waktu mindahin ini baju masih belum gede hujannya ya. Dan ternyata pas posisi aku mindahin baju alhamdulillah ternyata bener, dan sebelah situ ternyata bocor bunda. Dan alhamdulillah itu si bajunya selamat gitu, udah dipindahin. Sebenarnya paling males banget ya kalau misalnya beres-beresin pakaian, apalagi pakaiannya nggak pernah beres. Jadi kalau misalnya kita nggak beresin, nanti pas waktu ngambil lagi pasti itu amburadul, dan pakaian yang di belakangnya itu yang jarang kepake jadi ketumpuk lagi. Dan biasanya kalau misalnya udah diberesin kayak gini ya, eh kemarin teh udah beres ngegosok, jadi tinggal masuk-masuk aja genahin gitu ya bun, dimasukin langsung beres gitu si lemarinya. Kalau musim hujan kayak gini enaknya itu ngumpul bareng ya bunda. Jadi kita teh kalau misalnya si kakak pas waktu sekolah biasanya kan hujan tuh sekitaran jam 2 dan dia itu lagi ada di sekolahnya. Jadi walaupun hati teh gimana gitu ya pas waktu anak berangkat sekolah, ternyata kalau misalnya hujannya gede. Dan sekarang mah kalau hujan suka ditambahin sama angin, jadi takutnya kenapa-napa gitu. Sekarang mah suka pikiran teh aneh-aneh aja. Nah ini lanjut aku dibantuin sama si emak ya. Si emak bantuin selalu kalau misalnya anaknya lagi kerepotan, pasti dia mah kepo ya, jadi kepo mau bantuin walaupun dia ujung-ujungnya kecapean. Dan kita pun jadi nggak enak ya kalau misalnya ngerepotin terus orang tua. Setelah dipilih-pilih dan akhirnya ternyata bajunya masih pada muat semua, jadi aku mau masukin lagi aja sambil nantinya dipisahin antara kaos sama celana. Jadi kalau misalnya mau ngambil kaos atau celana si ade nggak perlu acak-acakan lagi ya, walaupun itu cuma bertahan beberapa hari mungkin ya. Nantinya kalau selain aku yang ngambil, biasanya kan pada nggak tahu gitu penempatan mana celana mana kaos, jadinya amburadul lagi ya. Kan kadang aku suka dibantuin sama si kakak atau Pak Su buat ngambil celana atau baju si adik kalau lagi kerepotan. Dan akhirnya mereka pun ngacak-ngacak semua ya, dan akhirnya usahaku untuk merapikan lemari jadinya gagal lah sudah. Nah jadinya kalau udah kayak gitu nantinya aku bakalan rapihin lagi gitu, jadi gak pantang menyerah ya. Biasa ya bunda kalau misalnya lagi beresin gitu sama orang tua suka laginya bergosip gitu ya. Enak banget kalau deket sama orang tua, misalnya kita mau curhat-curhat deket ya. Nah ini kita ganjel dulu ini selemari karena agak sedikit bergoyang.
Ini keadaannya lagi hujan, jadi di luar itu hujannya gede banget. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.ไปแกไปแกมีสิ่งที่ไป